Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini disarikan dari Pustaka Buya Hamka. Dalam bab iman dan takwa dalam membentuk pribadi muslim yang berkualitas. Keimanan berdasarkan ilmu yang sahih dan amal soleh yang ikhlas dan merujuki sunnah Rasulullah akan mampu memberikan maslahat bagi individu dan keluarga muslim hingga masyarakat dan bangsanya. Sebab sesungguhnya kekacauan dalam beragama mulai terjadi sejak mulai adanya oknum-oknum manusia yang menyebarluaskan kebid'ahan, yaitu sikap, amalan dan keyakinan yang mengada-ada dalam beragama. Tidak ada petunjuknya dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Keimanan dan ketakwaan akan mampu membuahkan hasil berupa akhlakul harimah. Akhlak adalah institusi yang bersemayam di hati tempat tumbuhnya tindakan-tindakan sukarela. Akhlak terbagi dua, yaitu akhlak yang baik dan yang buruk. Akhlak yang baik merupakan kebutuhan hidup manusia yang penting. Sebab tanpa akhlak yang baik maka seseorang akan sulit diterima dalam pergaulan sesama manusia. Akhlak yang baik berupa akhlak berbuat baik, lemah lembut, dermawan, sopan santun, akhlak berani, adil, sabar, istiqomah, amanah, tahu diri dan sebagainya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang berakhlak yang agung dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan dari akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Keutamaan akhlak juga diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba dengan akhlak yang baik, pasti dapat mencapai derajat akhirat yang agung dan tempat yang mulia, kendati ibadahnya lemah. Hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat, ialah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka akhlak yang baik merupakan sebuah keutamaan yang sangat dibutuhkan. Sedangkan untuk menumbuhkannya membutuhkan iman, ilmu dan amal soleh yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang esa, tidak berbilang, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arasy-Nya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54.
Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menegakkan salat untuk mengingat Allah, sebagai ibadah yang Allah wajibkan. Dan dengan salat itu maka hati manusia akan lebih tenang dan damai. Sementara orang yang melalaikan salat, cenderung hatinya gusar, gelisah, kalut dan kusut. Yang mempengaruhi pula segala tindakan dan cara berfikirnya. Kualitas iman seorang muslim dipengaruhi oleh keilmuannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, serta kemantapan akidah tauhidnya kepada Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku." Quran Surah Taha ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap berdoa dengan lafaz doa, "Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui alam gaib dan alam nyata. Engkau memutuskan di antara hamba-hambamu dalam apa yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk kepada kebenaran yang mereka berselisih di dalamnya dengan izin-Mu. Karena Engkau memberi petunjuk yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus." Doa Rasulullah ini termuat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan tentang asal-muasal penciptaan malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari nyala api, dan menciptakan Adam dari apa yang telah disifatkan, diterangkan, kepada kalian, yakni dari tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Walahul musta'an. Semoga menambah ilmu dan wawasan. Amin.